Saya menyambut gembira pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya untuk memberi bantuan kepada masyarakat penerima manfaat, dan karena ini juga dimaksudkan untuk mengatasi kelangkaan beras. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, upaya pemerintah dalam mengatasi kelangkaan stok beras untuk membantu masyarakat penerima manfaat yang dilakukan melalui penyaluran beras ini, itu tidak dapat kita perkirakan tren perkembangan, tidak dapat kita perkirakan hal-hal yang akan terjadi di kemudian nanti. Stok cadangan pangan nasional kita itu tidak bisa dapat diperkirakan. Namun dari target dan prediksi data yang ada, kita pemerintah Kota Tual mensiasati kebijakan untuk mampu memenuhi stok ketersediaan pangan, ketersediaan di dalam rangka mengatasi kelangkaan untuk perayaan hari Natal dan Tahun Baru, yang biasanya juga harga barang ini kadang-kadang dia melonjak secara fluktuatif, dia kadang-kadang naik, kadang-kadang juga turun. Nah, momen-momen yang seperti ini itu akan sangat mempengaruhi tingkat harga barang, terutama kebutuhan pokok seperti beras pasti akan naik. Nah, langkah kebijakan pemerintah salah satunya itu menyalurkan beras cadangan pemerintah untuk menekan kenaikan harga barang. Nah, harga barang di pasaran kadang-kadang ini diuntungkan oleh pedagang, bukan petani sebagai produsen. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Pada saatnya nanti ketika harga barang itu naik, tolong Bapak Ibu sampaikan kepada kami bahwa ini harga berasnya sudah naik, sehingga kami melakukan pemantauan dan melakukan pengawasan sedini mungkin untuk menekan harga barang. Jangan sampai rakyat masyarakat itu dirugikan dengan adanya momen-momen penting seperti ini. Nah, kemudian yang saya sampaikan tadi bahwa stok cadangan nasional tidak bisa dapat diperkirakan, bisa saja terjadi karena perubahan global. Perubahan global misalnya peperangan negara yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi antar bangsa, baik itu penyedia maupun distribusi maupun produsennya. Ini kita perkirakan sesuatu yang nanti akan terjadi, dan oleh karena itu masyarakat kita diminta untuk mampu menyediakan ketahanan pangan lokal, itu sebagai dukungan terhadap ketahanan pangan nasional melalui pemberian bantuan pemerintah. Kita harus dapat memperkuat ketahanan pangan lokal kita dengan memanfaatkan keterangan-keterangan yang ada. Saya sudah keluarkan ini surat edaran untuk seluruh instansi pemerintah maupun masyarakat harus mampu menggunakan keterangan itu untuk dimanfaatkan menanam komoditi yang setiap hari kita butuh, misalnya cabai dan lain-lain. Dan kemudian nanti akan kita lakukan penilaian. Penilaian itu misalnya penilaian kelompok atau orang per orang, dan kita akan memberikan bantuan hadiah. Saya bisa kasih saja, bisa saja saya kasih kepada orang yang memanfaatkan keterangan dengan baik, karena ada program pemerintah untuk tahun depan untuk umroh saya sediakan. Nah, apabila sistem ini kalau jalan, maka orang yang keluarga yang memanfaatkan keterangan dengan baik dengan menanam cili, tomat dan lain-lain sebagainya, lalu mana saya nanti kelompok penilai akan turun melihat, maka bisa saja saya berikan bisa berikan umroh dan lain-lain sebagainya. Umroh nomor 1 Nah,
Jadi tolong manfaatkan keterangan dan kita akan menciptakan bentuk-bentuk perlombaan untuk orang itu termotivasi ya, semangat untuk selain untuk memenuhi kebutuhan juga supaya kita dapat tumbuh dan berkembang ya, tidak tertinggal dengan kesejahteraan daerah-daerah lain. Bapak Ibu yang saya hormati, baru saja kita ikuti bersama bahwa ada beberapa informasi berita hoax yang berkembang di media bahwa Kota Tua termasuk Kota Tua ini adalah yang paling ekstrem kemiskinan tingkat pertama nomor 1 di Indonesia. Padahal rilis BPS ya perkembangan angka dari tahun 2020, 21, 22 termasuk 23 itu tren perkembangan tidak jatuh seperti itu. Malah kita berdasarkan data dari BPS itu beda lagi. Kita itu malah nomor 2 di Maluku. Ya, tren dari 10-11 itu kita berada di tingkat nomor 10 untuk capaian penekanan angka kemiskinan. Jadi bisa saja itu berita itu dimaksudkan bahwa yang berhasil untuk menekan angka kemiskinan kita nomor 10, kita berhasil dari 11 kabupaten kota. Nah, itu harus dimengerti. Nah, dan saya pikir bahwa berita-berita seperti ini jalan dulu ya. Nah, ataukah mau menjatuhkan kapasitas pemerintah daerah. Nanti saya mengundang bersama dengan kepala BPS untuk melakukan konferensi pers. Data yang ada di BPS dengan data. Jadi bisa saja orang-orang yang hati sakit dia bikin tahun 2023 Kota Tua paling termiskin di Indonesia. Padahal angka pertumbuhan di sektor real, misalnya sektor pertanian, ini dia naik. Perkembangannya menurut rilis BPS itu dia naik. Mana mungkin kalau sektor-sektor real ini dihidupkan dan tren perkembangannya naik, terus kemudian kita menjadi miskin. Nah, kemudian untuk kemiskinan itu masyarakat yang berpenghasilan di bawah 540.000 kalau tidak salah bulan. Nah, rata-rata kita punya pendapatan di atas itu. Kita masuk di dalam wilayah termiskin di Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya sempat merilis berita ini, saya lihat tidak ada, tapi kemudian barusan keluar tadi atau kemarin itu disampaikan. Nah, ini pemain politik ini sudah bermain untuk menjatuhkan. Entah itu saya pikir kalau itu rilis satu berarti caranya kemana? Sesuatu kita Pak Usman. Tapi ini saat ini informasi seperti itu. Tapi kalau masyarakat tahu bahwa ini tahun 2023 ini kepemimpinan penjabat wali Kota Tua. Nah, kalau orang tahu rilis 21 Maret berarti Pak Adam dengan Pak Usman punya keberhasilan. Nah, ini saya kira tren perkembangan tidak seperti itu. Nanti Bapak Ibu kalau baca di media, nanti harus punya otak untuk menyaring. Kalau orang yang tidak tahu, dia pikir betul aja. Nah, orang kalau tidak tahu, dia pikir betul. Data yang benar adalah data yang dirilis oleh BPS. Karena kalau data Instagram, itu orang saja bisa main-main tangan lalu dia bikin. Lalu memodal kita sehingga publik akan mengetahui bahwa oh iya, ini ketidakberhasilan kepemimpinan di dalam menata kemiskinan di Kota Tua. Nah, ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu pers. Juga tolong menjadinya berita sebagai sumber yang mengingatkan ini. Nah, kalau sumber tidak jelas, apalagi Instagram orang yang memiliki bisa saja dia bikin. Harus kita klarifikasi ke BPS. BPS itu yang betul, yang punya data betul itu BPS. Nah, ini yang perlu saya sampaikan.
Kemudian sekali lagi saya tegaskan bahwa momen-momen perayaan seperti Natal dan Tahun Baru harga barang pasti akan naik, tetapi pemerintah daerah akan mengambil langkah. Saya kendalikan lewat tim ya, inflasi pemerintah daerah untuk segera mengecek stok harga barang, ketersediaan. Adolog ini sudah menjamin untuk operasi itu tidak ada kelangkaan, kita memiliki stok yang cukup banyak untuk menjamin kebutuhan ya pokok kita, terutama kalau misalnya ada yang menaikkan, tolong dilaporkan, nanti kita akan menekan harga itu. Dan kemudian ada juga bantuan subsidi pemerintah ya untuk harga-harga tertentu yang nanti dirilis pasti naik, kita tekan untuk dijual dengan murah. Ibu Kadis Pertanian sudah mengatakan ada cili yang memang dipakai oleh Dinas Pertanian. Saya rencana saya mau beli dan bagi aja ke masyarakat supaya pedagang itu boleh menaikkan harga. Ya, kadang-kadang yang diuntungkan itu pedagang bukan petaninya. Jadi petani kasihan, mereka sudah dengan susah payah buat bibit benih, susah payah, terus ongkos transportasi ke sana awal datang. Pedagang melihat bahwa momen ini permintaan semakin naik, karena permintaan naik akhirnya mereka menaikkan harga. Nah, ini harus hati-hati, tolong nanti kalau ada kenaikan harga barang, masyarakat tolong belanja di pasar, terjadi kenaikan, tolong dikasih tahu pemerintah daerah, siapapun nanti saya akan tindak lanjut. Kita stok harga di kabur juga, nah kita mengambil langkah-langkah kebijakan supaya barang jangan naik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi Bapak Ibu terima BCP ini jangan ragu-ragu juga, karena gini, pengalaman bahwa BCP ini itu akan itu terjadi dulu ketika saat momen menjelang momen pemilu, terus kemudian ini diduga untuk memenangkan salah satu bakal calon ya. Nah, dalam pilkada itu tidak, ini program murni pemerintah untuk membantu masyarakat. Nah itu sih ya, tapi dipolitisir di lingkungan masyarakat bahwa ini semua dekat, ini jadi dibagi-bagi BCP itu sangat tidak. Tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Kadis Ketahanan Pangan bahwa ini adalah program bantuan pemerintah yang diberikan secara periodik, artinya per itu bagi untuk membantu ya, untuk mengatasi kelangkaan kebutuhan ras di masyarakat. Sekali lagi saya tegaskan bahwa bermaksud untuk pilkada dan lain sebagainya itu harus dapat dihindari dari pikiran kita. Kenapa dulu Pak Adam juga ragu-ragu untuk menyalurkan bantuan beras ini? Kemudian karena masalah kemarin Bluetooth connect. Nah, jadi bilang atau semua tidak boleh ragu menerima, ini adalah murni bantuan pemerintah untuk masyarakat, tidak kaitan dengan pemilu atau pemilu kada apa dan lain-lain sebagainya, itu tidak. Ini yang dapat saya sampaikan.